Selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut membaca, silahkan klik like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bab 70. Nara tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana caranya kau bisa mengenal Kakak Meng dan keluarganya?" Untuk sementara ini Reva tidak dapat menjawabnya. Dia belum bisa membocorkan identitasnya kepada Nara. Karena dia tahu bahwa membiarkan Nara mengetahui rahasia ini mungkin bukan hal yang baik tetapi malah akan menyebabkan masalah baginya. Nara berkata dengan lembut, "Reva, aku tak tahu bagaimana kau bisa mengenal Kakak Meng dan keluarganya. Tetapi aku benar-benar berharap kau tidak mengganggu Tuan Austin lagi ke depannya." "Nara, aku tidak mengganggu Tuan Austin," kata Reva dengan lembut. "Aku mengenal Kakak Meng dan keluarganya karena sebuah kecelakaan. Aku membantu Kakak Meng, jadi akhirnya dia dan keluarganya sangat berterima kasih kepadaku." Nara bertanya, "Kau membantu bagaimana?" Reva berbisik. "Nyonya Meng saat itu hampir ditabrak mobil dan aku menariknya di saat yang tepat." "Ternyata begitu," ujar Nara yang tiba-tiba menyadari dan dia tersenyum lagi. "Reva, aku tidak menyangka ternyata kau juga bisa begitu baik." Reva tersenyum. "Tentu saja. Suamimu ini masih ada banyak lagi kebaikannya." "Ah, kau sangat narsis." Keduanya berjalan pergi sambil berbicara dan tertawa, meninggalkan sekelompok orang di sekitar mereka yang menunjukkan wajah tidak senang. Seperti bunga yang cantik ditancapkan di atas kotoran sapi. "Hei, dia adalah wanita tercantik di kota Carson, tetapi mengapa dia mau dengan pria tidak berguna seperti itu? Aku malah jauh lebih baik daripada Reva." Semua orang bergumam dengan suara pelan. Mereka semua tampak sirik dan cemburu. Acara jamuan makan malam itu diadakan di Hotel Orchids. Saat masuk ke kamar VIP terlihat Axel, Alina, Hiro dan Hana juga berada di ruangan itu. Seorang pria berusia sekitar 40 atau 50 tahunan duduk di kursi utama. Dia agak gemuk dan kulitnya putih, mengenakan kacamata, setelan buatan desainer dan jam tangan emas yang berkilau. Axel dan beberapa orang lainnya duduk mengelilingi pria itu sambil menyanjungnya. Pria itu tampak arogan dan hanya mengucapkan beberapa patah kata saja dari waktu ke waktu. Hiro yang duduk di samping pria itu menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya karena merasa berhasil membantu masalah mereka. Melihat Reva dan Nara yang baru masuk ke ruangan itu, Hiro juga tidak berdiri. Dia hanya berkata, "Kak Nara, kau sudah datang." Melihat Reva dan Nara masuk, Hiro juga tidak berdiri. "Kak Nara, kau sudah datang. Cepat, kemarilah dan duduk di sini. Duduk di sebelah Bos Kosasi." Pria itu menatap Nara dengan penuh kekaguman di wajahnya. Dia sengaja geser ke samping yang menunjukkan dia ingin Nara duduk di sampingnya. Nara tidak menuruti ucapan Hiro tetapi dia malah duduk di samping Reva. "Nara," Axel menegurnya, "mengapa kau begitu tidak sopan? Tidak tahu cara menyambut tamu kah?" "Halo, Bos Kosasi," Nara menyapa dengan santai. Bos Kosasi tampak sedikit kesal dan berkata dengan sinis, "Direktur Su benar-benar seorang yang hebat. Kami yang hanya orang biasa mana dianggap oleh Direktur Su. Karena Direktur Su tidak ada niat untuk berteman jadi lupakan saja. Jamuan makan ini tidak jadi juga tidak apa-apa." "Aduh, Bos Kosasi, Anda jangan marah." Axel buru-buru berkata dan tertawa. Dia masih anak-anak, tidak mengerti situasinya. "Nanti aku akan menegurnya." Alina menatap, "Nara, kau ini bagaimana sih? Bos Kosasi telah banyak membantu kita. Mengapa kau tidak segera mengucapkan terima kasih kepada Bos Kosasi?" Nara tampak kesal. Masalah yang sebelumnya itu sudah pasti diselesaikan oleh keluarga Meng dan itu tak ada sangkut pautnya dengan Bos Kosasi ini. Apalagi Bos Kosasi ini matanya tampak begitu genit. Jangankan berterima kasih. Melihatnya saja Nara sudah merasa kesal. Di tengah keraguan itu tiba-tiba Reva berkata, "Bos Kosasi, tadi ketika aku baru masuk kebetulan aku melihat manajer Johnson sedang makan di sekitar sini. Bagaimana kalau kita pergi dan menyapa manajer Johnson dulu?" Tampak ekspresi kepanikan yang muncul di mata Bos Kosasi. Dia berkata sambil tersenyum, "Benarkah? Dia juga ada di sini." "Kebetulan sekali. Tetapi tak perlu repot-repot pergi menyapanya lah. Nanti kalau aku pergi, aku khawatir mereka makannya jadi tidak tenang. Lebih baik kita tidak mengganggu mereka."
Nanti setelah selesai makan biarkan dia yang datang untuk bersulang saja. Axel dan Alina saling memandang dengan kagum. Pria ini memang benar-benar seorang petinggi yang hebat. Dia bisa dengan santai meminta Johnson datang untuk bersulang. Bersambung.